87,7% masih Muslim Indonesia. Bagaimanapun membuat masjid mau tidak mau itu oleh pemerintah diintervensi, dicampur tangani atau diatur sedemikian rupa agar hajat umatnya makin bisa menyentuh. Bukan dilarang, artinya diberikan aturan. Pemerintah berkewajiban untuk membantu penyelenggaraan ibadah umat sesuai dengan pasal 29 di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi satu keniscayaan. Suraunya, rumah kadangnya cik, suraunya cik. Kenapa? Karena itu sudah diilhami oleh ajaran Islam. Nah gitu, satu keniscayaan. Poinnya di sini adalah setiap suku harus ada suraunya, harus ada masjidnya. Harus ada masjidnya. Sebab kalau tidak ada masjid, di mana dia akan memusyawarahkan kepentingan umat? Dalam hal ini adalah anak kemenakan. Disitulah dimusyawarahkan surau itu. Sehingga terlembaga di dalam adat, masjid adalah sesuatu yang ada di dalam kelompok. Alhamdulillah sampai ini kita lihat seperti itu. Kalau sudah ada 6 rumah, mereka berpikir untuk buat surau, saya musalah. Kalau sudah ada 10-15 rumah, pasti terpikir buat musalah, di mana mereka berkumpul. Itu mukadamah. Sekarang kita masuk. Oleh karena itu negara kita adalah mayoritas Islam. 87,7% masih Muslim Indonesia. Bagaimanapun membuat masjid mau tidak mau itu oleh pemerintah diintervensi, dicampur tangani atau diatur sedemikian rupa agar hajat umatnya makin bisa menyentuh. Bukan dilarang, artinya diberikan aturan. Pemerintah berkewajiban untuk membantu penyelenggaraan ibadah umat sesuai dengan pasal 29 di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi satu keniscayaan. Sehingga di dalam struktur menentelatur pemerintah itu ada urus masjid. Nah, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, karena masjid adalah satu keniscayaan dan masjid itu kan bertebar di mana. Kita di Indonesia itu dibuat ada masjid yang sifatnya masjid negara. Masjid negara, ada masjid provinsi, ada masjid kabupaten kota, ada masjid kecamatan, ada masjid nagari garis miring kelurahan. Ya, aturan ini tidak ada dalam Quran ini. Ini aturan yang dibuat oleh pemerintah kita sebagai suatu bukti dan real bahwa pemerintah memperhatikan masjid dan memahami hajat dan pentingnya masjid. Kemudian yang terakhir adalah masjid biasa. Nah, masjid negara artinya apa? Negara peduli. Karena negara ini mayoritas umat Islam, sehingga ada kegiatan-kegiatan negara yang bergaris lurus dengan masjid. Lalu masjidnya di mana? Masjid negara. Masjid negara awak kalau di Indonesia Istiqlal. Itu masjid negara. Jadi kepentingan umat masyarakat yang notabene umat Islam yang bersifat negara itu ada masjid yang menampung, namanya masjid negara. Dalam hal ini adalah Istiqlal. Contoh, ada tamu dari negara Islam, ada tamu dari negara Islam, sebutlah dari Timur Tengah, pas hari Jumat. Lalu Pak Jokowi hari Jumatnya tamunya ini dibawa, duta besar ini dibawa kemana, tamu ini dibawa kemana pergi berjumat. Kan dong masjid di rumah, dan namanya dong. Maka dibawalah tamu ini ke masjid negara. Kenapa? Karena setelah Jumat dia akan pulang lagi. Jadi kehadirannya di masjid itu adalah miniatur representasi dari Indonesia. Dia akan ngomong sama teman-temannya sampai di negaranya, taruhlah Qatar, Raja Qatar datang ke sini, dia akan bilang, nggak bagus di Indonesia. Apa? Khatibnya aja nggak jelas. Teromparin hilang dengan instruksi. Tampil mulu Pak ya aja. Sehingga harus menampilkan Masjid Istiqlal itu layaknya masjid yang bisa ditompangi buat tempat sholat negara-negara lain. Tapi itu kawaju tidak ada udang lah kerjanya.
Jadi dirakitlah masjid itu sedemikian rupa sehingga tidak memalukan kita, dan itu penting untuk pergaulan sosialitas ke masyarakat umat Islam sedunia. Sehingga fasilitas di Masjid Istiqlal itu harus sama dengan masjid yang ada di Qatar, sehingga layak tempat sholatnya tamu-tamu kita, tamu kenegaraan atau tamu menteri-menteri, tamu-tamu presiden. Kemudian ada masjid provinsi, itu namanya Masjid Raya. Masjid Raya. Kalau masjid negara namanya Istiqlal, kalau kita Masjid Istiqlal. Itu masjid itu di-SK-kan oleh presiden. Nah, yang di bawah itu adalah masjid provinsi. Di satu provinsi itu ada namanya Masjid Raya, dan masjid itu disebut dengan Masjid Raya Provinsi. Dewa namanya Masjid Raya Sumatera Barat. Pemerintah provinsi di Indonesia berkewajiban harus ada masjidnya satu. Nah, itu sebagai suatu bentuk aplikasi atau aplikatif real lapangan pemerintah kita peduli terhadap umat Islam. Harus ada satu masjid yang berlebar masjid provinsi. Dewa namanya Masjid Raya Sumatera Barat. Itu nalado nampak doa itu. Fasilitasnya harus menggambarkan provinsi. Nah, kapan dan gunanya apa? Satu dia untuk yang tadi itu, Pak Mahyildi ada tamu. Tamunya dari mana? Mungkin dari luar negeri. Mungkin dari Jakarta. Mungkin menteri ini, menteri itu pas hari Jumat. Lalu sholat Jumatnya dibawa kemana? Dibawalah ke Masjid Raya Sumatera Barat. Sehingga fasilitas masjid itu harus menggambarkan bahwa Sumatera Barat adalah ini dalam segala hal. Jangan sampai yang tadi lo namanya saya dan umpamanya datang menteri Erick Thohir bagi datang kemari. Tidak setialah hilang terompak dan kan aja. Dari segi keamanannya segala macamnya. Sebab kalau seandainya ada hal-hal terjadi ketika menteri sholat di masjid itu, yang kacau itu siapa? Ya Mahyildi yang kacau, termasuk kita kacau juga. Nah, harus sampai ke situ. Hasil ke Tuhan itu bukan anak buah kita. Kita yang menjaga. Itu namanya Masjid Raya. Masjid Raya ini ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama. Kalau masjid tadi ditetapkan oleh Menteri Agama. Di bawah itu ada masjid kabupaten kota, namanya Masjid Agung. Masjid Agung. Yang fasilitasnya sama dengan yang tadi itu. Nah, kalau kita hari ini, kita Masjid Agung kita sudah kita pindahkan ke masjid kita ini. Islamic Center kita juga sudah beri nama Manarul Ilmi. Ini adalah Masjid Agung kita. Kalau dulu kan Asliyah, tanggung agungnya dibuka bawa ke sini, nggak ada agung lagi sini. Yang ada di sana aging agungnya dibuka. Sekarang Masjid Agung kita ada di sini. Itu adalah masjid yang menggambarkan Islam di Mekah. Nah, kalau ada tamu yang bersifat kota, sifat kabupaten dibawa ke sini. Nah, mau disalik saya sebab Bapak dan Buya permasalahannya besar. Oleh karena ini adalah Masjid Agung untuk Kota Padang Panjang, sehingga tampilan Masjid Agung ini harus menggambarkan Kota Padang Panjang dan membuat tamu terutama menjadi nyaman. Siapapun tamunya, dari segi fisik dia aman, dari segi psikis dia juga nyaman. Apa kira menurut apa? Menurutkan kawan, kita ada tamu, taruhlah tamu kita Menteri Agama, taruh tamu kita Menteri Dalam Negeri. Jadi saya Menteri ini apa Pito datangnya Jumatnya siko kecik kati apa itu jabatan menteri itu, tidak ada cerita itu kecik kati kira terjadi baru aja menteri dah sombong kecik sih kati kiranya duduk apa itu kecik. Jadi artinya apa? Yang akan baca khutbah pun di sini harus jelas. Ya mungkin ada yang bilang berarti ketik penjilat, bukan ketik penjilat, yang berkata benar, yang berjalan lurus. Itu yang dimaksud. Sehingga Pak Wali ketika datang tamu dari pusat, dia tidak ragu membawa Jumat ke sini. Kenapa? Karena khatibnya tidak perlu diragukan, muazzinnya tidak perlu diragukan. Ada tamu kita kan banyak pondok pesantren, ada tawalib, ada di dunia, ada tamu dari Arab. Ya guru Muhammad bin Abdurrahman, guru MAPK aja ada di sini sholat. Nih, tak ada dia tahu betul.
Nah dibawa tamu ke sini, dia sholat Jumat di sini, akhiru muazin salah, hayal falah dulu beri oleh salah. Itu sampai ke Mesir sana nanti itu. Maka muazin juga harus yang qualified di sini. Itu gunanya masjid itu diberi tipe. Karena saya dengar ada juga, nah lu lagi tipe, janganlah begitu. Tentu ada maksud dan tujuan. Kan seperti itu. Nah kalau di kecamatan nanti namanya masjid besar. Nah, kalau Masjid Agung kita sudah, makanya saya juga sudah minta sama Pak Camat CS kedua-duanya untuk bermusyawarah masjid mana di kecamatan itu dijadikan masjid besar. Itu hanya SK-nya dari Kementerian Agama. Nah, bersepakatlah Pak Camat dengan perangkatnya, nanti bisa masjid mana yang disebut dengan masjid besar. Seketika label masjid besar itu sudah digantungkan sama dengan agung ataupun raya ataupun negara, maka pemerintah setempat berkewajiban untuk memfasilitasi dengan dana dan sebagainya. Dia berbeda. Terakhir nanti kalau nagari dan lurah masjid jamiah. Jadi saya atau kami Pak Ade sengaja mengumpulkan kita bahwa memberi nama masjid-masjid raya, diberi nama masjid jamiah itu tidak kelama dewa saja. Saya lagi masjid raya, nah masjid raya, tidak itu saja. Jadi setelah masjid raya, masjid besar, masjid jamiah, level paling bawah, masjid kebanyakan, iya masjid biasa namanya, masjid biasa lagi. Aja lu dia nama masjid raya, dulu nama masjid raya bekas masjid raya itu untuk provinsi. Seperti hari ini kan masjid jihad, dulu kan masjid raya jihad, sekarang udah masjid jihad aja lagi karena sudah mengerti, sudah paham. Masjid raya, ya enggak apa-apa. Halo salahnya enggak ada, cuma enggak tapek. Enggak ada salahnya, enggak berdosa begitu. Terus masuk neraka kami enggak semudah itu masuk neraka. Tapi kita enggak beraturan. Kita kan batanggo naik bajang agar kita semua teratur. Nah, seperti itu. Bisa saja masjid biasa itu fasilitas lebih wah ketimbang masjid agung, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi untuk yang legitimasi secara SK legalitas formal itu ada yang ditunjuk. Dia asal buat masjid, ada itu dah boleh ayah kapal mulu, boleh kata kau mau pakai gitu niat mama. Jadi pandai alim ulama di siko wak sama masjid raya apa tu? Yo, apa tu ya? Bayar masjid raya, alampe masjid raya di kampung tu. Ya, pada masjid raya aku dalam masjid provinsi, aku dalam negara itu penduduknya 500-nya masjid ampe, masjid raya ampe ni. Nah, itu diantaranya wak maklumkan. Nah, di samping masjid yang 4 tadi ada satu namanya Masjid Nasional. Ada cik menyalek. Masjid Nasional ini munculnya itu karena ada aspirasi. Ternyata setelah pemerintah provinsi menunjuk satu masjid menjadi masjid agung, ternyata ada satu masjid lagi yang fasilitasnya lebih wah ketimbang masjid agung. Kenapa? Karena jemaahnya orang kaya-kaya semua dan pengamal sunnah semua. Karena Nabi sangat senang kalau masjid sangat indah dan layak juga aktivitas keprovinsian dilakukan di situ, dan mereka legowo, silakan Pak Gubernur, silakan. Akhirnya muncul aspirasi untuk menumbuhkan masjid satu lagi namanya Masjid Nasional, berada di pusat ibu kota provinsi yang juga di-SK-kan oleh Menteri Agama atas usul Kanwil. Di samping Masjid Agung tadi, jadi ada Masjid Nasional satu lagi. Jadi Masjid Nasional itu bukan di Jakarta, tetapi bisa berada pada setiap provinsi, yaitu di ibu kota provinsi, diusulkan oleh provinsi tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan masjid-masjid yang lain seperti di Padang Panjang ada Asliyah, ada Baitul Hikmah, ada Zu'ama dan sebagainya. Itu masjid umat, masjid biasa. Nah, tinggal kita lagi nanti bisa di setiap kelurahan kita sepakati satu masjid namanya Masjid Masjid Jamiah. Mungkin itu adalah masjid yang dibangun di masa Soeharto. Di masa Soeharto itu jatuh kepada level masjid biasa itu. Kebetulan dibantu oleh Presiden Soeharto dengan dana, sehingga musim membangun masjid itu dinamakan Masjid Muslim
Amal Bakti Pancasila. Kini kan nama itu sudah hampir hilang, nyaris tidak terdengar, kayak mesin panter gitu. Nurul Huda lagi namanya. Ya. Bisa saja. Untuk selain bawah Jamiah jadinya bisa saja. Tapi yang namanya kan masih seperti nama yang lama, yaitu Nurul Huda. Ya, Nurul Huda. Nah, saya ingin mengajar poin ini satu lagi, Bapak dan Ibu. Begini, masjid adalah pusat kegiatan umat, dan masjid itu pengertian sempit dan masjid pengertian luas. Masjid pengertian sempit itu kan rumah ibadah. Kalau kita terjemahkan secara etimologi adalah tempat sujud. Tetapi secara terminologinya masjid itu adalah Islam, pusat kegiatan umat. Setidak-tidaknya di masjid itu ada 4 kegiatan. Pertama, di masjid itu ada ibadah yang disebut dengan maqam ibadah, tempat beribadah. Itu udah mutlak itu. Ibadah. Tidak mutlak ibadahnya sholat saja, walaupun yang sangat viral dan sangat itu adalah ibadah sholat yang 5 waktu. Jadi harus ada kegiatan ibadah sholat 5 waktu. Setiap waktu ada azan, ada sholat jamaah. Jadi ada kegiatan ibadah. Tapi yang kedua adalah maqam terbiyah, kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan. Ya, alhamdulillah kalau di Paramanyang kan hampir setiap masjid itu ada kegiatan pendidikan dengan levelnya. Kalau dapat ada perguruan tinggi di masjid itu, sesuai dengan olahan masjidnya masing-masing. Paling-paling ya kalau di Padang Panjang secara keseluruhan itu ada MDTA. Ini merupakan kelanjutan dan keterusan dari TPA kalau dulu mengaji di surau. Kelanjutannya hari menjadi TPA atau MDTA. Yang ketiga, masjid harus menjadi itu maqam musyawarah, tempat musyawarah. Agaknya di Padang Panjang masih berlaku ada musyawarah di masjid, tapi lebih musyawarahnya itu kepada memusyawarahkan masjid itu sendiri. Jarang kita dengar memusyawarahkan hajat-hajat umat yang lain. Sebenarnya layak saja dimusyawarahkan. Itu Pak Lurah mimpin rapat di masjid, LPM mimpin rapat di masjid. Cuman kadang-kadang rapi ke merokok, buka sepatu malih kan tu lurah salah kan gitu. Ya kan bisa saja seperti itu. Kemudian yang keempat adalah maqam iktisadiyah, sebagai sumber dan gerakan ekonomi. Gerakan ekonomi. Jadi masjid juga bisa dijadikan sebagai kegiatan ekonomi. Dia boleh mengalih di masjid, sebab kadangkala teringat boleh mengalih di masjid menjual kue di dekat imam sujud itu nanti bang dah, bukan begitu. Karena masjid itu sebuah komplek, sebuah komplek yang sangat besar. Kalau minum di sana, di sudut sana itu, kalau mana paniang-paniang menggarik-garik lututnya preso darah di situ. Awak beranak kau nyusun anak masuk siko, jangan kayak lapang tu, sikonya. Mau sholat, ini dia tempatnya. Semuanya itu namanya masjid. Boleh mengalir di masjid. Nama yang dalam utaknya dekat-dekat semayang tuh. Ada situ jual kopi ke, jual baju selawat sama enggak. Kan itu yang sedang saya uraikan. Jadi masjid itu adalah lingkungan. Masjid dalam pengertian sempit sampai semayang. Tapi masjid dalam pengertian luas adalah satu kompleks seperti ini. Kan di sebelah sana ada orang jualan, itu masjid juga. Di mana kau beli? Di masjid, di Islamic Center, kan di masjid dia. Tempat sholat untuk sholat. Bahkan di zaman Rasul latihan tentara, malah latihan tentara di masjid itu. Tidak di Islam saja itu. Pas imam sujud ini tembakan, tidak itu loh. Ini tembaknya imam. Ya. Merawat. Jadi sebenarnya bisa ditambah 2 lagi. Makom ekonomi, ada makom sihah. Bahkan siasah juga diatur di masjid, politik pemerintahan. Jadi makom siasah, ya. Kemudian pusat politik, kemudian pusat kesehatan,
sosial celeh. Nah, di berapa banyak tuh sebenarnya Pak. Tulis baju pen, tulis baju pen. Ya, tulis tuh. Ya, kau tanya ndak dapat tegak ke soalah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita hidupkan, seperti saya ingin preteli sedikit menyangkut dengan dengan makom iktisadia, ekonomi, itu terbayang oleh saya ya. Kita kan pada umumnya pengurus masjid ini. Nih Pak Muklis ya, terbayang. Karena Pak Muklis sekretaris saya ketua juga. Ya, jadi jelek-jelek gini ketua masjid juga. Kalau seandainya kita melihat ruang dan peluang, ya, ini kalau Masjid Nur Huda kan sudah agak lumayan itu, malah sudah lumayan di mana-mana orang sudah dibanding. Saya teringat begini, kalaulah kita bersepakat dan berkemauan, tapi tanpa memandang apa-apa ini. Kadang-kadang kalau Wiko ada 2024 itu bayang, itu lain loh masalahnya itu. Artinya jemaah kita ada berapa? Mungkin jemaah kita ada 20 yang tetap. 20 itu sebulan baragulo betulnya itu. Pasti dia butuh gula. Pasti dia butuh yang lain. Bareh, garam. Itu disediakan oleh masjid dan jemaah wajib membeli. Dia menyediakan, dia yang membeli. Itu sudah besar itu. Kalau mau. Itu diantaranya bergerak dari yang kecil-kecil itu sampai nanti kepada yang besar-besar, namanya koperasi masjid. Itu kan sudah kegiatan koperasi di masjid. Nah, di Matampeknya ya, sehingga ada semacam kegiatan tambahan merekrut tenaga kerja lagi, asalkan sepakat. Jadi karena waktu sudah masuk, saya kalau bicara berhentikan ya. Ya. Rasanya lah sampai kepada poin tuh kita akhiri, dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.